Bab 191 tidak cukup. Mungkin Lin Yun telah diakui oleh hutan pemakaman pedang setelah memahami maksud pedang yang lengkap. Niat pedang dalam susunan itu masih ada, tapi sekarang tampak seperti hutan bambu biasa. Namun, mereka tidak bisa ceroboh saat mendekati bangunan bambu itu. Mari kita berhati-hati, ingat Lin Yun. Hehe, aku menunggumu mengatakan itu. Li Wuyu melompat di antara bambu-bambu seperti monyet sebelum dia mendarat di bangunan bambu. Lin Yun, di sisi lain, perlahan berjalan menuju bangunan dengan kuda naga darah. Halaman itu kosong. Selain dua platform batu, bangunan bambu yang dibangun di atas air adalah satu-satunya bangunan yang ada. Tempat ini membeku. Li Wuyu menghela nafas sambil menggigil kedinginan. Matanya melihat sekeliling. Tempat ini tidak memiliki harta karun, bahkan rumput liar pun tidak ada. Kakak, aku akan melihat ruangan ini. Li Wuyu berkata, menatap Lin Yun, yang sedang menyentuh platform batu. Apakah kamu yakin tentang itu? Pemiliknya mungkin ada di sekitar sini, jawab Lin Yun. Itu tidak mungkin. Siapa yang mau tinggal di tempat yang begitu dingin? Paling-paling, mereka hanya akan datang sesekali. Aku akan masuk. Jangan salahkan aku karena tidak memberikan apapun yang kutemukan. Li Wuyu langsung berjalan masuk ke dalam gedung. Dia berharap senior yang tinggal di sini meninggalkan sesuatu. Lin Yun berbalik untuk melihat platform batu itu lagi. Permukaan podium batu itu dicat dengan pola yang berantakan. Dia tidak tahu apakah pola-pola itu alami atau buatan manusia. Setelah melihat-lihat di halaman, Lin Yun berakhir di tepi danau. Karena kabut, dia hanya bisa melihat tepiannya. Ini agak mirip dengan kabut hutan pemakaman pedang. Meskipun saya tidak bisa masuk jauh ke dalam danau ini, saya masih bisa memeriksa energi yin. Lin Yun yakin bahwa ada energi yin di sini. Tapi energi yin di sini tidak sama dengan aliran angin yin. Energi yin di sini tersegel dengan sempurna tanpa cacat. Tidak seperti aliran angin yin yang telah rusak parah. Itulah alasan mengapa aliran angin yin menjadi tanah terlarang yang menyebabkan bahkan alam bela diri mendalam kehilangan nyawa mereka. Memikirkan hal itu, Lin Yun kembali ke pijakan batu dan memeriksanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyadari sedikit perbedaan antara kedua platform batu itu. Yang ini sering digunakan. Permukaannya jauh lebih halus. Sepertinya seseorang menggunakan energi yin di sini untuk berkultivasi. Semua teknik budidaya yang dikaitkan dengan es dapat menggunakan energi yin untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi efisiensinya jauh lebih rendah daripada seni melahap langit. Dengan seni memakan langit, dia bisa langsung melahap energi yin sebanyak yang dia inginkan. Tidak ada apa-apa di sini. Orang tua bangka yang tinggal di sini pasti benar-benar bangkrut. Li Wuyu, yang sebelumnya penuh kegembiraan, keluar dengan kecewa. Lin Yun tersenyum, bambu-bambu ini adalah tanah harta karun. Meskipun susunannya telah ditangguhkan sementara, niat pedang yang terkandung di dalam bambu masih ada. Berlatih teknik pedang di sini akan lebih efektif. Itu masuk akal. Tapi bagaimana kita keluar? Li Wuyu mengerutkan kening, melihat kabut yang menutupi danau yang dingin. Tidak perlu terburu-buru bagi kita untuk pergi. Lin Yun tidak terburu-buru. Dia baru saja memahami maksud pedang yang lengkap dan dia masih perlu menstabilkannya. Apakah ada yang tinggal di sini? Li Kuyu bertanya dengan hati nurani yang bersalah. Lin Yun tidak menjawabnya dan berjalan langsung ke dalam hutan bambu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai berkultivasi. Lagi pula, bagaimana mungkin dia menyia-nyiakan tempat yang begitu berharga? Sejak dia meninggalkan Sekte Pedang Azure, dia tidak pernah mengalami pukulan sebesar ini karena dipaksa masuk ke jalan buntu. Belum lagi dia bahkan dipermalukan di depan umum, yang membuat hatinya menjadi dingin. Tidak peduli apakah itu untuk kuda naga darah, Li Wuyu, atau dirinya sendiri, dia tidak bisa melepaskan ini. Wang Ning, Huang Fu Jingxuan, Feng Haoyu, Han Mo, dan Han Feng tidak akan membiarkannya pergi. Saat ini, dia sangat membutuhkan untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia memanggil kotak pedang, membukanya, dan meraih pedang pemakaman bunga untuk mengeksekusi keterampilan pedang suara guntur petir valet. Pergelangan tangannya bergetar, menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Memasukkan niat pedangnya yang lengkap ke dalam pedang, Lin Yun menikam 81 kali dalam satu tarikan nafas. Ketika bayangan pedangnya tumpang tindih, petir mulai bergema di sekitarnya. Lin Yun menciptakan awan debu yang sangat besar dari pedangnya, tapi itu tidak cukup. Dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya, Lin Yun meraung dan menikam 9 kali lagi. Dia telah mengeksekusi seni pedang Ziyuan sampai batasnya dan niat pedangnya melonjak seperti naga yang ganas.
Pedang di tangannya kabur dan sulit untuk diikuti, jadi hanya suara petir yang bisa terdengar. Tanah bergemuruh dan bambu bergoyang. Astaga! Li Wuyu tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa niat pedang yang lengkap akan begitu kuat. Teknik pedang Lin Yun berada di level yang sama sekali baru. Hal yang paling menakutkan dari semua ini adalah petir membuat organ dalam Li Wuyu bergetar. Kehebatan seperti itu tidak lagi berada dalam jangkauan alam Xiantian. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Wuyu menempelkan bibirnya, aku tidak percaya ketika orang-orang mengatakan bagaimana Bai Lixuan mengalahkan murid-murid di alam bela diri yang mendalam. Tapi setelah menyaksikan teknik pedang Lin Yun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Niat pedang yang lengkap itu menakutkan. Selanjutnya, Lin Yun mengeksekusi keterampilan pedang suara guntur, bunga bergururan. Dengan niat pedang berdesir di tubuhnya, angin tiba-tiba berhenti. Tepat ketika Li Wuyu berpikir bahwa Lin Yun akan beristirahat, pedang Lin Yun bergerak lagi. Pedangnya seperti kelopak bunga yang layu, mencari kehidupan dalam kematian. Kali ini lebih cepat. Li Wuyu mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan pedang Lin Yun semakin cepat. Kali ini, Lin Yun menggunakan seni pedang halilintar menuruni salju. Suhu di hutan bambu itu turun tajam saat hawa pedang Lin Yun menyebar seperti awan putih. Pedang di tangannya selincah salju dan mengandung sentuhan spiritualitas. Ketika dia mengacungkan pedangnya, semua bambu dalam jarak beberapa ratus meter terlempar ke belakang. Tapi ketika Lin Yun menarik pedangnya ke belakang, bambu-bambu itu tersentak ke belakang, melepaskan pedang ke arah Lin Yun. Mengejar bulan. Lin Yun tersenyum dan mengeksekusi jurus keempat dalam ilmu pedang guntur. Itu adalah teknik yang membawa kecepatan ke puncak untuk mengejar bulan. Lin Yun semakin meningkatkan jurus ini dengan hawa pedangnya, menghilang dengan cara yang membuat bintang-bintang dan bulan terlihat seperti ditinggalkan dalam debu olehnya. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada ratusan meter jauhnya. Menerobos dengan begitu mudah. Li Wuyu memegangi dagunya dengan tidak percaya. Lin Yun tidak bisa menahan niat pedang bambu itu, tapi Lin Yun berhasil menerobosnya dengan kecepatan yang luar biasa. Langit ilahi adalah jurus terakhir dalam keterampilan pedang suara guntur. Setelah mengeksekusi satu set lengkap keterampilan pedang suara guntur, pedang pemakaman bunga bergetar pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yun melambaikan tangannya dengan santai. Tapi saat dia melakukan ini, petir meledak dari pedangnya. Petir itu meledak dengan niat pedang yang menyebar ke segala arah dan mematahkan bambu. Ketika Lin Yun menarik pedangnya, semua bambu dalam radius 1000 meter telah runtuh. Niat pedang yang terkandung di dalam bambu mulai menghilang sebelum rune kuno diam-diam menyerapnya. Jika tidak, hutan bambu akan hancur jika niat pedang tidak dikendalikan. Bergemuruh seperti guntur dan menghancurkan langit. Keterampilan pedang suara guntur saya akhirnya mencapai penguasaan penuh. Lin Yun menghela nafas panjang. Dia akhirnya mengerti jurus terakhir. Itu membutuhkan niat pedang yang lengkap. Li Wuyu terkejut. Setelah sekian lama, dia tersenyum pahit, niat pedang yang lengkap benar-benar menakutkan. Sampai mencapai alam bela diri yang mendalam, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Anda. Ini masih belum cukup, kata Lin Yun dengan tenang sambil menyarungkan pedangnya. Tidak cukup. Li Wuyu menggaruk kepalanya. Mengapa tidak cukup? Itu sudah sangat kuat. Dia tidak tahu bahwa Lin Yun memiliki keinginan untuk membunuh Wang Ning. Ada juga Huang Fu Jingxuan, Feng Haoyu, Han Mo, dan Han Feng. Lin Yun tidak ingin melepaskan salah satu dari mereka. Ada yang datang. Teriak Lin Yun. Di mana? Li Wuyu terkejut. Ketika dia mendongak, dia melihat sebuah perahu nelayan dengan seorang pria tua yang tiba di pantai. Ayo pergi. Kita akhirnya tahu apa yang terjadi di tempat ini. Lin Yun bergegas ke halaman. Di sisi lain, Li Wuyu merasa canggung, tapi dia masih mengertakkan gigi dan mengikuti Lin Yun. Nelayan tua itu perlahan berjalan dengan membawa keranjang ikan. Dia melepas topinya dan memperlihatkan wajahnya yang keriput. Dia memiliki rambut hitam dan putih, janggut yang tidak dicukur, dan jilbab tua yang diikatkan di dahinya. Ketika dia melihat Lin Yun dan Li Wuyu, tidak ada perubahan pada wajahnya. Tapi ketika dia melihat tanda di dahi Lin Yun, dia tersenyum, sebenarnya ada seorang budak pedang di hutan pemakaman pedang saya. Dia kemudian langsung pergi ke bangunan bambu. Li Wuyu tiba-tiba meratap di dalam hatinya. Bab 192 Pemberian Kultivasi. Kakak, menurutmu seberapa kuat dia? Li Wuyu tampak gugup saat dia tersenyum. Ada apa? Tanya Lin Yun. Tidak ada, aku hanya bertanya, jawab Li Wuyu. Lin Yun merenung sejenak sebelum menjawab dengan suara yang dalam, dia bisa dengan mudah membunuh kita dengan satu jari. Lin Yun melebih-lebihkan.
Dia sama sekali tidak bisa membedakan apapun dari aura orang tua itu. Meskipun para tetua paviliun pedang Lingqiao sangat kuat, dia bisa merasakan bahwa orang tua ini jauh lebih kuat. Orang tua ini berada di tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan seseorang seperti Beiting dan Luo Feng. Lin Yun tidak bisa merasakan seberapa kuat orang tua itu karena kesenjangan yang besar antara kultivasi mereka. Berjongkok di atas panggung batu, Li Wuyu memperlihatkan senyuman yang tidak wajar. Di dalam bangunan bambu ada kotak-kotak yang berantakan, lemari terbuka, dan barang-barang yang berserakan di tanah. Sepertinya seseorang telah menggerebek tempat ini. Namun, tidak ada perubahan pada wajah pria tua itu ketika dia melihat ini. Dia berjalan ke cermin perunggu biasa. Melihat ke cermin, gambar-gambar mulai bermunculan. Orang tua itu melihat bagaimana Lin Yun memahami maksud pedang yang lengkap dan bagaimana Li Wuyu menyerbu masuk ke dalam gedung dan menggeledah tempat itu. Ketika lelaki tua itu melihat Lin Yun memahami maksud pedang yang lengkap, dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, betapa jarangnya seseorang diakui oleh hutan pemakaman pedang. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu muncul kembali di hadapan Lin Yun dan Li Wuyu setelah dia mengetahui apa yang telah terjadi. Orang tua itu memberi anggukan pada Lin Yun sebelum berbalik untuk melihat Li Wuyu. Dia tiba-tiba berbicara, akulah yang menanam hutan ini. Li Wuyu tercengang saat rasa bersalah memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa orang tua itu tahu tentang apa yang dia katakan. Orang tua itu melanjutkan, bangunan bambu ini adalah milik saya. Saya juga mendengar Anda menyebut saya orang miskin. Tertangkap basah, Li Wuyu dengan canggung mencoba menjelaskan dirinya sendiri sambil tertawa kecil, senior, pasti ada kesalahpahaman di suatu tempat. Jangan bergerak. Orang tua itu dengan lembut menepuk Li Wuyu, yang mencoba berdiri. Lin Yun mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan jejak niat pedang mengalir ke tubuh Li Wuyu. Wajah Li Wuyu tiba-tiba membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sambil menangis, dia memohon, kakak. Aduh. Kakak, selamatkan aku. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus menyapa Anda, senior? Tanya Lin Yun. Panggil saja aku 13, jawabnya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Lin Yun melanjutkan, Tuan 13, Wuyu berbicara tanpa berpikir panjang karena dia ingin sekali menyelamatkanku. Aku bisa pastikan bahwa dia tidak berniat menghinamu. Saya telah membunuh entah berapa banyak orang seperti dia. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki kesetiaan dalam dirinya, apa kau pikir dia masih akan berdiri di sini? Tuan 13 menjawab dengan dingin. Pada saat ini, Lin Yun tahu bahwa senior ini hanya ingin memberi pelajaran pada Li Wuyu. Kebetulan dengan temperamen Li Wuyu, sedikit penderitaan mungkin bisa membantu. Anda mengenal rune spiritual. Orang tua itu tiba-tiba melontarkan pertanyaan. Rune spiritual. Lin Yun tidak tahu apa yang dikatakan orang tua itu. Setelah melihat ini, lelaki tua itu mengabaikan Lin Yun. Dia mengeluarkan kapak dan pergi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali dengan setumpuk bambu. Dia mengambil beberapa ikan dari keranjangnya dan mulai menyiapkannya. Ketika Lin Yun melihat ini, dia segera naik untuk menawarkan bantuannya. Orang tua itu hanya melirik Lin Yun, tapi dia tidak menghentikan Lin Yun ketika dia melihat bahwa Lin Yun tahu apa yang dia lakukan. Kemudian, orang tua itu menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat Lin Yun memanggang ikan. Menarik, kamu menggunakan api suci ungu untuk memanggang ikan. Tuan 13 menyentuh janggutnya dan menampakkan senyuman untuk pertama kalinya. Lin Yun menanggapi dengan senyuman. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini, jadi dia sudah terbiasa dengan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, aroma wangi keluar dari ikan itu. Tuan 13, ini dia. Lin Yun menyerahkan ikan bakar kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum dan menerimanya. Lin Yun kemudian mengambil ikan lain dan menyerahkannya pada kuda naga darah. Adapun Li Wuyu, yang masih membeku, dia hanya bisa menatap Lin Yun dengan mata anak anjing. Ketika Lin Yun melihat lelaki tua itu memakan ikan dengan suasana hati yang baik, dia tersenyum, senior, bagaimana menurutmu? Lumayan. Keterampilanmu lebih baik dariku, jawab Tuan 13. Kalau begitu temanku. Lin Yun terdiam. Tuan 13 melambaikan tangannya dan melepaskan Li Wuyu. Ketika Li Wuyu jatuh ke tanah, dia mengabaikan bahwa dia tertutup debu dan berlari, mengambil ikan bakar dari Lin Yun. Lin Yun hanya menyiapkan 3 ekor ikan, jadi ketika dia ingin mengambil ikan lain dari keranjang, dia menyadari bahwa keranjang itu kosong. Ikan mas naga salju hanya bisa ditangkap dengan memecahkan es di musim dingin. Menangkapnya sepenuhnya tergantung pada keberuntungan.
Orang tua itu tersenyum sambil menatap Lin Yun. Orang tua itu telah mengamati Lin Yun secara diam-diam dan akhirnya puas dengan yang terakhir. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada yang berhasil memahami maksud pedang yang lengkap di hutan pemakaman pedang. Setiap orang yang datang tidak memiliki kesabaran untuk orang tua itu dan hanya berpikir untuk mendapatkan kesempatan. Lebih jauh lagi, tidak ada rasa hormat dalam kata-kata mereka. Bagi orang-orang itu, orang tua itu hanya membunuh mereka dan melemparkan mereka ke danau untuk memberi makan ikan. Sedangkan untuk Lin Yun, orang tua itu bisa melihat karakternya dari cara dia memanggang ikan. Lin Yun memberinya ikan pertama, kuda naga darah ikan kedua, dan ikan ketiga untuk temannya. Dia menempatkan dirinya di urutan terakhir. Selain itu, Lin Yun melakukannya secara alami tanpa kepura-puraan. Ketika dia melihat kuda naga darah yang kuat, orang tua itu tahu bahwa Lin Yun pasti telah memperlakukannya dengan baik. Lebih jauh lagi, Li Wuyu adalah orang yang bodoh, tapi dia akan mempertaruhkan nyawanya menyerbu ke dalam hutan pemakaman pedang untuk menyelamatkan Lin Yun tanpa ragu-ragu. Ikan mas naga salju. Mata Li Wuyu berbinar. Ini adalah raja ikan. Tidak hanya enak dan tanpa tulang, tapi juga merupakan tonik alami. Seekor ikan mas naga salju sudah cukup untuk membuat alam istana ungu menjadi gila. Kamu tahu cukup banyak. Juga, kamu makan yang terakhir, kata Tuan 13. Menyeka mulutnya, Li Wuyu tersenyum, maaf tentang itu, kakak. Saya makan yang terakhir. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan anak nakal ini. Li Wuyu tampak bahagia dan dia tidak terlihat seperti merasa bersalah. Aku akan pergi berkultivasi dulu. Saya tidak bisa menekan energi spiritual di tubuh saya lagi. Tubuh Li Wuyu dipenuhi dengan energi spiritual. Wajahnya memerah karena ikan. Dia langsung memahami efek menakjubkan dari ikan mas naga salju dan segera mengedarkan teknik kultivasinya. Li Wuyu tidak dapat mengambil pil apapun saat mengembangkan seni bintang astral, jadi kultivasinya lambat. Jadi wajar jika dia sangat gembira saat melihat ikan mas naga salju. Dia tidak ingin membiarkannya sia-sia. Saat malam semakin larut, Li Wuyu terus berkultivasi sementara kuda naga darah tertidur lelap. Aura Li Wuyu melonjak dengan hebat dan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Satu ikan mas naga salju benar-benar membawanya ke puncak lubang ketujuh alam Xiantian. Tuan 13 meletakkan tangannya yang penuh dengan kapalan di atas api. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Yun sebelum dia bangkit dan berjalan menuju danau yang dingin. Ini. Lin Yun segera mengikuti orang tua itu. Ketika mereka tiba di danau, lelaki tua itu berbicara, apa pendapatmu tentang hutan pemakaman pedang? Pada awalnya, saya berpikir bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh seorang senior dan bahwa menerima pengakuan dari hutan pemakaman pedang akan memberikan kesempatan. Namun, sekarang sudah jelas bahwa ini hanyalah tempat kesendirianmu, kata Lin Yun setelah sedikit berpikir. Warisan. Itu bukan cara berpikir yang sepenuhnya salah. Tapi tidak mudah untuk menerima warisanku. Selama beberapa dekade terakhir, total 96 orang telah datang ke tempat ini. Kecuali 3 dari mereka, sisanya dilempar ke danau yang dingin untuk memberi makan ikan. Lin Yun terkejut saat mendengar ini. Jadi inilah mengapa Wang Ning dan yang lainnya tidak berani melangkah ke dalam hutan pemakaman pedang. Kau masuk ke sini karena dikejar-kejar, kan? Ceritakan padaku, pinta Tuan 13. Lin Yun tidak lengah dan dengan singkat menjelaskan konfliknya dengan kedua Wang bersaudara, bersama dengan apa yang dia temui di dalam hutan. Saat dia berbicara, Lin Yun teringat akan ketidakpedulian dan penghinaan di wajah Wang Yan, Wang Ning, Huang Fujingxuan, dan yang lainnya. Dia teringat bagaimana dia dipaksa masuk ke jalan buntu dengan lebih dari 9.000 murid baru yang menyaksikan. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia rasakan. Lin Yun berpikir bahwa dia cukup tenang, tapi setelah membaginya dengan Tuan 13, aura pembunuh di dalam hatinya mulai meluap. Kamu harus menguji bakatmu hanya karena kamu seorang budak pedang. Dan kau bahkan dipaksa untuk meninggalkan kualifikasi untuk menjadi kandidat unggulan. Tampaknya paviliun pedang Ling Qiao telah menurun. Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh, tapi ada hawa dingin dalam suaranya. Saat dia berbicara, suaranya bahkan mengandung niat membunuh. Apakah Anda membenci mereka? Tanyanya. Ya. Tapi aku terlalu lemah untuk berbuat apa-apa, jawab Lin Yun. Bagus. Kamu memiliki teknik kultivasi yang baik dan dasar yang kokoh, belum lagi kamu bahkan memahami maksud pedang yang lengkap. Jadi, di mana kekuranganmu? Tuan 13 bertanya. Kultivasi, jawab Lin Yun dengan mata berbinar. Kalau begitu, aku akan menganugerahkan kultivasi padamu. Tuan 13 melambaikan tangannya.
Angin dingin mulai bertiup dari danau yang dingin. Energi yin yang agung telah terbentuk menjadi tornado, membuat Lin Yun tertegun ketika dia menyadari bahwa energi yin di sini lebih kuat dari aliran angin yin. Tanpa ada perubahan pada wajahnya, Tuan 13 melanjutkan, para pendahulu membuat susunan di sini, mengubah energi yin. Mengenai berapa banyak yang bisa kamu serap, itu akan tergantung sepenuhnya pada keberuntunganmu. Mengapa Anda membantu saya? Dengan bakat dan bakatku, seharusnya aku tidak menarik perhatianmu. Tanya Lin Yun, menekan gejolak di dalam hatinya. Tuan 13 berbalik dan melepaskan jilbabnya, memperlihatkan tanda di dahinya yang membuat Lin Yun tertegun. Tuan 13, kau, kata Lin Yun. Tahukah kamu mengapa aku membantumu sekarang? Sambil mengenakan kembali jilbabnya, Tuan 13 melanjutkan, bakat. Dunia ini tidak kekurangan orang jenius dan aku sendiri telah melihat cukup banyak dari mereka. Hanya mereka yang menarik perhatian saya yang dianggap jenius. Selebihnya, mereka hanyalah sampah. Karena Anda memiliki kebencian yang tertanam di hati Anda, maka balaslah dendam Anda. Jika tidak, apa gunanya menggenggam pedang? Apa bedanya engkau dengan sampah jika engkau tidak membalas dendam? Kamu tidak akan diterima di hutan pemakaman pedangku jika kamu melawan hatimu. Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih. Dia menjawab, senior, aku bersumpah tidak akan mengecewakanmu. Bab 193 Saluran Mendalam. Energi yin berkumpul di atas danau yang dingin. Di tengah-tengahnya, Lin Yun duduk bersila, melayang di udara. Ada bunga ziyuan di belakangnya, mekar dan melahap energi yin di sekitarnya. Lin Yun bisa merasakan energi yin mengalir ke dalam tubuhnya, mengalir melalui pembuluh darahnya dan berkumpul di bunga ziyuan di dantiannya. Dia tidak mengubah energi yin dan hanya melahapnya secara membabi buta. Setiap suap energi yin yang dia telan setara dengan setengah bulan kultivasi bagi orang biasa. Berdiri di pantai, Tuan 13 terkejut dengan pemandangan ini. Dia berjanji bahwa dia akan memberikan kultivasi pada Lin Yun, tapi tidak dengan cara ini. Ada sebuah susunan yang dipasang di sini oleh pendahulu, yang memungkinkan tempat ini untuk mengubah energi yin. Jadi siapapun dapat menyerap energi yin di sini, terlepas dari teknik kultivasi mereka. Berkultivasi di atas panggung batu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun kecepatan kultivasi Lin Yun tidak hanya 2 kali lebih cepat. Energi yin sangat dingin dan bahkan para kultivator dengan teknik kultivasi yang dikaitkan dengan es tidak berani begitu sembrono. Bagaimanapun, kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan cedera. Selain itu, akan lebih merepotkan lagi jika energi yin mengembun menjadi racun dingin di dalam tubuh. Seni melahap langit. Tuan 13 teringat pada sebuah teknik kultivasi yang tabu. Tapi dia segera menepis ide itu. Jika itu benar-benar seni melahap langit, maka Lin Yun akan merayu kematian untuk mempraktekkannya dalam kultivasinya. Tapi bahkan jika itu bukan seni melahap langit, itu pasti sesuatu yang serupa. Selain itu, teknik kultivasinya tidak boleh sederhana karena Lin Yun tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sepertinya ada beberapa rahasia pada anak ini, senyum Tuan 13. 7 lubang yang terbuka sepenuhnya. Dia mencoba membuat terobosan ke dalam alam bela diri yang mendalam. Li Wuyu, yang sedang mencerna ikan mas naga salju tadi, berdiri di samping orang tua itu. 7 lubang di dada Lin Yun bermekaran dengan cahaya, dengan keras menyerap dan memurnikan energi yin tanpa syarat. Jika Lin Yun tidak mencoba membuat terobosan ke dalam alam bela diri yang mendalam, dia tidak akan menyebabkan keributan yang begitu besar. Alam Xiantian melambangkan 7 lubang, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan jantung. Setiap terobosan akan secara perlahan melepaskan tubuh fana. Namun membuka saluran yang dalam sama dengan mematahkan batasan fana sepenuhnya dan bertransformasi menjadi kupu-kupu. Secara umum, semakin kuat teknik kultivasi, semakin kuat fisiknya. Itu juga berarti membuka kunci saluran yang dalam juga akan lebih sulit. Jika itu adalah teknik kultivasi alam Xiantian biasa, membuka kunci saluran yang dalam akan sama dengan merobek selembar kertas. Adapun Lin Yun, seni pedang ziyuan yang dia latih tidak normal. Jadi, karena lebih sulit baginya untuk membuka saluran yang dalam, dia akan menjadi jauh lebih kuat setelah melakukan terobosannya. 100 kilang. Tuan 13 menghela nafas. Mungkin 100 kilang, tapi melihat situasinya, aku khawatir dia tidak akan bisa membuat terobosan setelah menjalani puluhan ribu kilang. Ada apa? Kakak laki-laki saya tidak dapat membuat terobosan ke alam bela diri yang mendalam. Li Wuyu menyuarakan keprihatinannya. Melirik Li Wuyu, Tuan 13 menjawab, anak nakal ini terlalu serakah.
Dia mencoba melahap energi yin sebanyak mungkin, menekan terobosannya dalam prosesnya. Hal ini akan membuat terobosannya semakin sulit. Dia bermain dengan api. Hehe. Saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dia. Dia secara alami mengetahui potensinya dengan baik karena dia memiliki fisik pertempuran Thunder Flame yang sempurna. Apa kau yakin kau tidak merasa sakit hati karena energi yin di sini? Li Wuyu tersenyum. Tuan 13 merasa malu setelah ketahuan. Seni memakan langit milik Lin Yun sudah menghabiskan 1/10 dari energi yin di sini dan tidak ada tanda-tanda Lin Yun akan berhenti dalam waktu dekat. Tuan 13 tinggal di sini dalam pengasingan dan mengandalkan energi yin untuk berkultivasi pada hari kerja. Jika Lin Yun memakan terlalu banyak, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa? Tuan 13 memelototi Li Wuyu. Li Wuyu segera mundur dan tersenyum, maaf karena tidak sopan. Senior, Anda murah hati, jadi saya yakin Anda tidak akan menentang saya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Lin Yun, senyum di wajah Li Wuyu menghilang. Apa yang dikatakan Tuan 13 memang benar. Jika Lin Yun menyerap terlalu banyak energi yin, akan lebih sulit baginya untuk melakukan terobosan. Li Wuyu tidak bisa membayangkan serangan balik seperti apa yang akan dihadapi Lin Yun jika dia gagal. Tapi dia tahu bahwa Lin Yun tidak punya cara lain. Dia diburu saat dia melangkah ke alam surgawi. Ketika dia akhirnya membalikkan keadaan dan memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya, dia dihentikan oleh seorang tetua tanpa alasan. Pada akhirnya, dia terjebak di jalan buntu setelah Wang Ning mengumpulkan 10 alam bela diri yang mendalam. Lin Yun memiliki sejuta keluhan yang terpendam di dalam hatinya, tapi Li Wuyu belum pernah melihat Lin Yun kehilangan kesabaran. Meskipun Lin Yun tidak mengatakan apa-apa, Li Wuyu tahu bahwa kebencian Lin Yun terpendam. Jadi jika Lin Yun tidak mengambil risiko, bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya? Ujian terakhir berlangsung selama 1 bulan dan siapapun yang berhasil keluar dari hutan dalam keadaan hidup dianggap lulus ujian. Markas Paviliun Pedang Ling Qiao terletak di luar alam bintang. Ada 9 hari tersisa sebelum akhir ujian dan orang-orang sudah mulai keluar. Di bawah pegunungan yang tinggi, banyak murid dan penatua berkumpul. Namun, setelah dilihat lebih dekat, kelompok ini terbagi menjadi 2 faksi. Wang Yan dan yang lainnya berdiri bersama, didukung oleh penatua Bai Ting, yang memimpin ujian. Sisi lain adalah kelompok Xin Yan, bersama dengan penatua Luo Feng. Di samping Xin Yan, ada seorang pemuda tinggi dan tampan yang mirip dengannya. Adik perempuan, apakah menurutmu dia akan menjadi salah satu dari kelompok pertama? Pemuda itu tersenyum. Dia adalah kakak laki-laki Xin Yan, salah satu murid terbaik di Paviliun Pedang Ling Qiao, Xin Jue. Xin Yan mengenakan pakaian biru, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang menggairahkan. Dia berbisik, ya, kemungkinan besar. Aku belum pernah melihatnya beraksi, tapi sulit bagi setiap kultivator alam bela diri yang mendalam untuk mengalahkannya secara individu. Wang Ning dan Leng Mo keluar lebih dulu. Tidak heran mereka adalah kandidat unggulan yang dipilih oleh kakak senior Wang Yan. Mereka memang luar biasa. Semua orang langsung mengenali Wang Ning dan Leng Mo saat mereka keluar. Wang Yan memiliki kegembiraan di wajahnya dan segera berjalan mendekat. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan 9 bintang? Itu sudah pasti. Dengan kekuatan kita, mudah bagi kita untuk mendapatkan 9 bintang. Wang Ning memasang ekspresi puas di wajahnya. Mereka mengeluarkan liontin giok mereka dan 9 bintang berkedip-kedip di masing-masing liontin. Bagus. Ada pertunjukan setelah ujian berakhir. Jangan mempermalukan aku. Jika kamu beruntung, kamu mungkin akan dipilih oleh para tetua. Wang Yan berhenti sejenak sebelum bertanya dengan suara lembut, bagaimana dengan anak nakal itu? Wang Ning bertukar pandang dengan Leng Mo sebelum dia tersenyum, dia tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Bagus. Istirahatlah dengan baik untuk saat ini, jawab Wang Yan. Saat mereka berbicara, lebih banyak orang mulai keluar dari ujian. Ketika para peserta keluar, para tetua segera melangkah maju untuk memeriksa bintang. Mereka yang memiliki 9 bintang dipilih secara khusus. Di mana mereka? Xin Yan mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat Lin Yun dan Li Wuyu dimanapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Wang bersaudara dan melihat senyum menyeramkan di wajah mereka. Kakak senior, Li Xiaotian dan yang lainnya keluar. Ayo pergi dan lihatlah. Xin Yan memiliki firasat buruk. Wajahnya gelap saat dia berjalan menuju kelompok Li Xiaotian. Xin Jue tumbuh bersama saudara perempuannya dan dia tahu temperamen saudara perempuannya dengan baik.
Dia tahu bahwa dia sedang marah, tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia marah. Di mana Lin Yun? Xin Yan segera bertanya. Wajah Li Xiaotian dan yang lainnya gelap. Xin Yan dengan jelas mengatakan bahwa mereka lebih rendah dari Lin Yun. Namun, mereka tidak bisa membantahnya sama sekali. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menanggapi Xin Yan. Untuk sesaat, mereka tampak malu dan menghindari kontak mata. Lin Yun telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka, tapi ketika Lin Yun terdesak ke dalam kesulitan, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani membantu. Mereka hanya melihat Lin Yun terpojok dari kejauhan. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya pada Xin Yan, yang terakhir pasti akan sangat marah. Bicaralah. Xin Yan berteriak. Li Xiaotian mulai panik. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menutupi masalah ini karena ribuan orang telah melihatnya. Menunduk, dia berbisik, Wang Ning mengumpulkan 10 orang kultivator alam bela diri yang mendalam untuk memaksa Lin Yun menemui jalan buntu. Kudengar Lin Yun dipaksa masuk ke hutan pemakaman pedang. Li Xiaotian secara kasar menggambarkan apa yang telah terjadi, termasuk masalah mereka diselamatkan oleh Lin Yun dan Li Wuyu. Pada saat ini, Li Xiaotian dan kelompoknya hanya berharap mereka berdua akan mati di hutan pemakaman pedang dan tidak pernah muncul lagi. Jika tidak, mereka pasti akan menyinggung perasaan Xin Yan setelah bergabung dengan paviliun pedang Ling Qiao. Hutan pemakaman pedang. Wajah adik-adik junior di belakang Xin Yan berubah. Bahkan ada sedikit fluktuasi pada ekspresi Xin Yan. Itu adalah tanah terlarang yang terkenal di alam surgawi. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada yang berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Xin Jue mengetahui beberapa informasi orang dalam dan tahu bahwa tidak ada warisan di hutan pemakaman pedang. Bahkan jika Lin Yun cukup beruntung untuk melewati susunan itu, dia masih akan dibunuh oleh pria aneh itu. Fisik spiritual tingkat 9 dengan latar belakang yang sangat besar pernah mati di sana. Tapi pada akhirnya, masalah itu berhasil ditekan. Seiring berjalannya waktu, hutan pemakaman pedang akhirnya menjadi tempat kematian yang pasti. Adik perempuan, Xin Jue memanggil Xin Yan, takut dia akan menjadi impulsif. Namun, Xin Yan tidak mendengarkan kakak laki-lakinya. Dengan aura membunuh melonjak di sekelilingnya, dia berjalan menuju kelompok Wang Yan. Melihat Wang Yan dengan dingin, aura pembunuh yang datang darinya membuat bulu kuduknya merinding. Wang Ning, beraninya kau. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Aura pembunuh yang datang dari Xin Yan telah menyebabkan kehebohan di kerumunan. Mawar berdarah, Xin Yan, sangat marah. Di masa lalu, Wang Ning masih berani memprovokasi dia dari jauh. Tapi ketika dia menatap mata Xin Yan, dia langsung meringkuk. Dia tahu bahwa wanita ini telah membunuh lebih banyak orang daripada kakaknya. Memikirkan legenda mawar berdarah, Wang Ning tidak berani mengangkat kepalanya. Berdiri di sampingnya, Wang Yan mencibir, adik perempuan Xin Yan, apa yang kamu coba lakukan di sini? Penatua Bai ada di sini. Jaga sopan santunmu. N. Bab 194 Kontes 9 Bintang. Bai Ting memiliki kemarahan tertulis di wajahnya. Dia adalah penanggung jawab ujian. Selain itu, terlepas dari kekuatan atau senioritasnya, dia sama dengan Luo Feng. Jadi bagaimana dia bisa menahan Xin Yan yang berperilaku begitu kasar di hadapannya? Dia berteriak dengan dingin, apa yang kamu coba lakukan di sini? Apakah kamu mencoba membunuh seseorang di depanku? Xin Yan, tenanglah. Xin Jue dan Penatua Luo Feng berjalan mendekat untuk menasihatinya. Jika memungkinkan, Xin Yan benar-benar ingin membunuh Wang Ning sekarang. Tapi tidak mungkin dia bisa melakukan itu di depan umum. Sambil menunjuk ke arah Wang Ning, dia berkata, bicaralah, apa yang kamu lakukan di hutan? Wang Ning mulai panik karena hati nuraninya yang merasa bersalah. Leng Mo, yang berada di sampingnya, tidak mengalami perubahan pada ekspresinya. Dia pindah ke samping Wang Yan dan menjelaskan apa yang terjadi dalam ujian. Wajah Wang Yan berangsur-angsur cerah sebelum dia tertawa, dan di sini saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Itu hanya perkelahian kecil antara pendatang baru. Perkelahian kecil. Xin Yan bertanya dengan dingin. Bukankah begitu? Wang Yan tersenyum. Metode pengujian antara pendatang baru diputuskan oleh Penatua Bai. Pertama-tama, tes ini mendorong semangat kompetitif. Tidak dapat dihindari jika ujiannya brutal. Selama kamu tidak membunuh seseorang secara pribadi, kamu tidak akan dihukum. Wang Ning, apakah kau membunuh seseorang secara pribadi di hutan? Melihat situasinya menguntungkannya, Wang Ning menjadi berani dan tertawa, kakak, bagaimana mungkin aku bisa membunuh seseorang? Di sisi lain,
Lin Yun membunuh beberapa kandidat unggulan dan bahkan ingin mengambil nyawaku di hadapan tetua pengawas. Sesuatu seperti itu terjadi. Bai Ting mengangkat alisnya. Wang Ning, apakah kau yakin hal seperti ini terjadi? Apa yang saya katakan memang benar, tetua Bai. Wang Ning tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Aku yakin tetua itu masih di dalam hutan. Kamu bisa menanyakannya saat dia keluar. Jika kata-kataku tidak jujur dengan cara apapun, aku akan mati dengan cara yang mengerikan. Xin Yan hampir kehilangan akal sehatnya. Dia awalnya ingin mencari keadilan untuk Lin Yun, tapi keadaan berbalik melawannya. Ketika para tetua dan murid di sekitarnya mendengar tentang hutan pemakaman pedang, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Memasuki hutan pemakaman pedang sama dengan kematian. Tempat itu ditandai sebagai tanah terlarang di paviliun pedang Ling Qiao dan tidak ada yang akan masuk dengan sembrono. Sambil melipat kedua tangannya, Wang Yan tersenyum, aku sudah mengatakan bahwa ini adalah perkelahian kecil. Adik laki-laki saya tidak mengambil nyawa Lin Yun dengan tangannya sendiri. Lin Yun adalah orang yang berlari ke hutan pemakaman pedang sendiri. Hahaha. Xin Yan sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Siapa yang waras yang akan memasuki hutan pemakaman pedang atas kemauannya sendiri? Wang Ning mulai tertawa dan menambahkan, itu benar. Kakak laki-lakiku benar. Lin Yun selalu berani, jadi siapa yang tahu jika dia sedang mencari peluang di hutan pemakaman pedang. Tapi fakta sederhananya adalah aku tidak membunuh Lin Yun dengan tanganku sendiri, aku juga tidak memaksanya untuk memasuki hutan pemakaman pedang. Kamu. Xin Yan sangat marah sehingga dia mengambil langkah maju dan melepaskan aura pembunuhnya. Itu membuat Wang Ning ketakutan dan menyebabkan dia bersembunyi. Apa yang kamu coba lakukan? Wang Yan menjadi sangat marah. Jangan terlalu berlebihan. Lin Yun membunuh 4 kandidat unggulanku dan aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Aku sudah cukup memberimu muka, Xin Yan. Belum lagi dia memiliki jiwa bela diri sampah. Leng Mo menambahkan, menekankan kata, sampah. Paviliun itu adalah tempat di mana kepentingan penting. Jadi jika seseorang yang tidak memiliki nilai apapun meninggal, tidak ada yang akan mengedipkan mata. Wang Yan, jaga kata-katamu. Xin Jue mengangkat alisnya. Melihat Xin Jue mengambil langkah maju, jejak ketakutan melintas di mata Wang Yan. Dia menunduk dan menjawab, saya secara alami tahu apa yang saya lakukan, mengingat orang lain tidak bertindak terlalu jauh. Pada akhirnya, Xin Yan hanya bisa menatap Penatua Luo Feng tanpa daya. Pada saat ini, Bai Ting berbicara, saya tidak ingin diganggu oleh masalah ini. Dia hanya pendatang baru dengan jiwa bela diri sampah. Penatua Luo Feng, Anda dapat menangani masalah ini. Saya tidak akan ikut campur. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur, dia menekankan kata, sampah. Dia mendorong Luo Feng ke jalan buntu. Jika Luo Feng masih ingin mencampuri masalah ini, maka dia akan mengabaikan kepentingan paviliun. Tidak ada yang akan membantunya bertarung dengan Bai Ting untuk memperebutkan seseorang dengan jiwa bela diri sampah. Bai Ting tidak akan dihukum bahkan jika masalah ini dilaporkan ke petinggi paviliun. Aku mengerti, tapi tetua Bai, mengapa kau begitu yakin bahwa dia memiliki jiwa bela diri sampah? Luo Feng tersenyum. Apakah dia tidak? Mengapa dia menyerah menjadi kandidat unggulan jika dia tidak memiliki jiwa bela diri sampah? Apakah ada yang melihatnya memanggil martial soul-nya di hutan? Bai Ting tersenyum. Melapor kembali ke tetua, dia tidak, jawab Wang Ning dengan percaya diri. Penatua Luo, apa lagi yang ingin Anda katakan? Bai Ting tersenyum. Tidak ada. Ayo pergi. Luo Feng tidak berkata lebih jauh. Dia pergi dengan Xin Yan dan Xin Jue. Seorang wanita ingin melawanku. Wang Yan mencibir dalam hati. Setelah Penatua Luo Feng pergi, Wang Yan berbalik untuk melihat Wang Ning dan tersenyum, bagus sekali. Dia turun dengan ringan dengan pergi ke hutan pemakaman pedang setelah membunuh begitu banyak orang dari klan Wangku. Kakak, itu semua berkat reputasimu. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak alam bela diri yang mendalam. Wang Ning tertawa kecil. Lakukan yang terbaik dan cobalah untuk merekrut 10 pendatang baru. Wang Yan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, pergilah dan beristirahatlah. Tidak ada yang akan bisa menyentuhmu dengan adanya aku. Kontes 9 bintang akan berlangsung setelah tes ini. Itu adalah puncak dari acara ini, jadi jangan permalukan aku. Tentu saja, Wang Ning dan Leng Mo juga menantikan kontes 9 bintang. Itu adalah panggung besar bagi mereka. Jika mereka bisa tampil dengan baik, mereka bisa membuat nama mereka tersebar di seluruh paviliun pedang Ling Qiao. Xin Yan masih merasa enggan setelah kembali.
Untuk beberapa alasan, dia merasa bertanggung jawab atas Lin Yun. Lin Yun sudah sangat menderita selama pemeriksaan, dan sekarang, dia dipaksa untuk memasuki hutan pemakaman pedang. Dia memikirkannya lagi dan berbalik untuk melihat Li Xiaotian. Suaranya tercekat saat dia bertanya, mengapa kalian tidak membantu jika dia dipaksa masuk ke dalam kesempitan? Apakah klan Wang begitu menakutkan? Selama kalian memimpin, orang lain yang berada di tempat netral pasti akan membantu. Li Xiaotian dan yang lainnya merasa bersalah karenanya, jadi mereka tidak berani menatap Xin Yan. Menepuk bahunya, Xin Jue tersenyum, pergilah dan istirahatlah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Terima kasih, kakak senior Xin Jue. Mereka semua merasa lega dan segera berlari pergi. Penatua Luo, bisakah Anda memikirkan sesuatu dan mencoba menyelamatkan Lin Yun? Xin Yan menoleh ke Penatua Luo Feng dan memohon. Saya mungkin bisa mencoba jika itu di tempat lain, tapi ini adalah hutan pemakaman pedang. Penatua Luo Feng menjawab tanpa daya. Dia menghela nafas, bahkan Master Pavilion gagal membawa seseorang kembali. Saat itu, wajahnya hitam saat dia kembali. Xin Yan dan Xin Jue terdiam. Ada 3 hari lagi dalam ujian. Kaki Gunung Pavilion Pedang Lingqiao sangat ramai dan dipenuhi dengan pendatang baru. Pavilion hanya akan merekrut pendatang baru setahun sekali, jadi ini bisa dianggap sebagai acara besar. Jadi orang akan berkumpul jika tidak ada hal lain yang penting. Pada saat ini, 2 remaja berdiri berdampingan di tempat yang tertutup kabut saat kuda naga darah mengikuti di belakang mereka. Temperamen mereka telah mengalami perubahan yang cukup besar, terutama Lin Yun. Matanya secerah permata dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Sekarang setelah dia membuat terobosan ke dalam alam bela diri yang mendalam, dia seperti kupu-kupu yang menembus kepompongnya. Alam bela diri mendalam bukan hanya tentang memurnikan energi asalnya. Itu adalah evolusinya dari seorang manusia biasa. Hanya dengan membuka salurannya yang dalam, dia bisa menghubungkan 7 lubang. Indera-inderanya akan lebih tajam dan anggota tubuhnya juga akan lebih fleksibel. Lin Yun mengalami perubahan yang lebih besar sejak dia berlatih jurus pertempuran petir. Itu membuatnya terlihat lebih halus. Li Wuyu masih terkejut ketika dia memikirkan bagaimana Lin Yun membuat terobosannya. Tapi yang lebih terkejut adalah Tuan 13. Lin Yun telah melahap sepertiga dari energi Yin di hutan pemakaman pedang. Lin Yun melihat janggut Tuan 13 bergerak-gerak karena jumlah yang hilang. Meskipun mereka sudah keluar dari alam surgawi, mereka masih belum mencapai pavilion pedang Lingqiao. Menurut Tuan 13, hanya ada satu jalan keluar menuju markas pavilion pedang Lingqiao. Jadi Tuan 13 hanya bisa mengirim mereka kembali ke ibu kota. Wuyu, salju turun. Lin Yun mengulurkan tangannya, menangkap kepingan salju. Salju itu tampak murni dan putih. Salju di ibu kota ini benar-benar lembut. Li Wuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dari pengalaman sebelumnya di salju ketika dia pertama kali melakukan perjalanan ke ibu kota. Tapi salju di sini lebih dingin. Lin Yun bergumam dan memasuki toko kelontong bersama Li Wuyu. Setelah memilih sesuatu, Lin Yun secara khusus menyatakan bahwa dia menginginkan tombak panjang. Dengan tombak di tangannya, ekspresi Lin Yun menjadi dingin. Ketika mereka keluar dari toko kelontong, Li Wuyu menyenggol bibirnya, "Kakak, lihat. Itu si botak itu." Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat Winstream duduk, mengangkat cangkirnya ke arah mereka. Dia langsung terdiam. Dia adalah salah satu bangsawan bergelar di Kabupaten Qin Surgawi. Li Wuyu tidak pernah menyangka suaranya akan didengar oleh Winstream, jadi dia memberikan senyuman canggung. "Ayo kita temui dia," kata Lin Yun sambil duduk di sebelah Winstream. "Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini. Sungguh kebetulan sekali. Winstream adalah sosok yang terkenal, jadi aneh kalau dia akan minum di sini." "Aku sedang menunggu seseorang," jelas Winstream. Dia memeriksa Lin Yun dan sedikit keterkejutan memenuhi wajahnya. Mereka bertemu 2 bulan yang lalu dan saat itu, Lin Yun hanya berada di lubang kelima alam Xiantian. Namun, hari ini Lin Yun sudah berada di alam bela diri yang mendalam. "Bos, kukus ikan mas ini." Li Wuyu mengeluarkan seekor ikan dari keranjang di belakangnya dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Ketika Winstream melihat ikan mas itu, matanya berbinar, "Ikan mas naga salju. Itu benar. Tapi karena Anda seorang biksu, saya yakin Anda tidak akan bertarung dengan kami untuk mendapatkan ikan mas naga salju, bukan?" Li Wuyu terkekeh. Winstream tersenyum dan memberi isyarat agar Lin Yun melihat secangkir anggurnya. Ketika Li Wuyu melihat itu, wajahnya menjadi hitam.
Ikan mas naga salju adalah sesuatu yang dia dapatkan setelah mempertaruhkan nyawanya. Windstream, ini adalah arak monyet yang aku kumpulkan. Mengapa kamu tidak mencobanya? Lin Yun mengeluarkan sebotol anggur dari cincin interspasialnya. Bagus. Windstream mengambilnya dan menyesapnya sebelum dia tersenyum. Tidak lama kemudian, ikan mas naga salju yang sudah dimasak dibawa. Di tengah salju, mereka bertiga duduk di pinggir jalan sambil minum arak monyet dan makan ikan mas naga salju. Saat mereka bertiga mengobrol, langkah kaki mulai terdengar di jalanan. 18 orang membawa tandu giok. 1000 orang membuat jalan, sementara 3000 orang mengikuti di belakang. Itu adalah formasi yang megah. Sambil menepuk bibirnya, Li Wuyu menjawab, sungguh tontonan yang luar biasa. Windstream memiliki jejak kesepian dalam ekspresinya dan menjawab, itu adalah Putri Flower Phoenix dari Kekaisaran Qin Agung. Melihat ekspresinya, Li Wuyu menggoda, jangan bilang kalau dia yang mencukur rambutmu. Windstream tersenyum, tapi tidak menjawab. Lin Yun tahu bahwa Putri Flower Phoenix adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Windstream. Tuan Windstream, Tuan Putri mengundang Anda ke tandu, kata seorang pelayan yang datang. Windstream langsung merasakan kegembiraan di wajahnya. Sambil menganggukkan kepala, dia menjawab, aku akan segera datang. Jangan membuat sang putri menunggu, jawab pelayan itu sebelum pergi. Meneguk anggurnya, Windstream bangkit dan ingin pergi. Pada saat ini, Li Wuyu tersenyum, Windstream, kamu adalah tokoh terkenal di ibu kota, salah satu dari 8 gelar di Kabupaten Qin Surgawi. Kamu minum anggur monyet dan makan ikan mas naga salju, tapi kamu ingin pergi seperti ini. Saat dia berbicara, Li Wuyu menggosok ibu jari dan jari telunjuknya bersama-sama. Di sampingnya, Lin Yun hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Bahkan Windstream tertegun sejenak. Dia belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya dan menjawab, kamu meminta sesuatu sebagai gantinya, kan? Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Kakak saya tahu satu atau dua hal tentang tinju naga harimau. Mengapa Anda tidak membiarkan kakak saya melihat tinju naga harimau yang asli? Ketika Lin Yun mendengar itu, dia segera berdiri. Itu lelucon yang terlalu besar. Bahkan Windstream diejek oleh kata-kata itu dan meletakkan sebongkah batu giok di atas meja, aku tidak bisa memberimu tinju naga harimau yang asli. Namun, aku bisa membiarkan kakakmu melihat segel pemecah langit. Melihat Windstream pergi, Lin Yun memegang potongan batu giok dengan segel pemecah langit yang terekam di dalamnya. Dia merasa bahwa dia sedang bermimpi. Potongan batu giok ini sangat berharga dan Lin Yun tidak menyangka Windstream akan memberikannya padanya. Sambil mengambil potongan batu giok itu, Lin Yun berkata, ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Tanya Li Wuyu. Paviliun pedang Ling Qiao, jawab Lin Yun. Mata Li Wuyu langsung berbinar. Wang Ning dan para bajingan itu hampir saja membunuh kita di hutan pemakaman pedang. Saatnya kita memberikan kejutan pada mereka. Bab 195 Salju. Setiap tahun setelah ujian pendatang baru, Paviliun Pedang Ling Qiao akan mengadakan acara akbar yang disebut kontes 9 bintang. Sesuai dengan namanya, itu adalah kompetisi untuk pendatang baru dengan 9 bintang. Mereka yang tidak bisa mendapatkan 9 bintang tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Mereka hanya bisa menjadi penonton, menyaksikan mereka yang memiliki 9 bintang bersinar terang di atas panggung. Ini adalah kehormatan pribadi dan berimplikasi pada sumber daya potensial yang bisa dinikmati. Penampilan yang luar biasa bahkan bisa menarik perhatian para senior di paviliun. Jika seorang tetua pemikul pedang memilih mereka sebagai muridnya, mereka akan melayang ke langit. Semua ini akan berlangsung di atas panggung besar di kaki paviliun pedang Ling Qiao. Lebih dari 200 pendatang baru dengan penuh semangat melihat ke arah panggung, penuh dengan harapan. Pendatang baru yang tersisa kecewa. Penghalang biru menyelimuti panggung dan hanya mereka yang memiliki 9 bintang di liontinnya yang bisa naik ke atas panggung. Kontes 9 bintang akan dimulai dengan ratusan boneka yang muncul di atas panggung. Setiap boneka memiliki kekuatan pada tingkat alam bela diri mendalam. Para pendatang baru akan diberi hadiah giok spiritual untuk setiap boneka yang mereka kalahkan. Di akhir kompetisi, para pendatang baru akan diberi peringkat berdasarkan giok spiritual mereka. Selain tidak dapat menggunakan artefak kosmik, kompetisi ini tidak memiliki aturan. Ini berarti Anda dapat merebut batu giok spiritual yang diambil orang lain. Bai Ting memimpin kompetisi. Dia melambaikan tangannya dan dupa di luar panggung menyala. Saat dupa menyala, boneka-boneka seperti patung mulai turun dari langit. Naiklah ke atas panggung. Para pendatang baru berdiri di atas panggung dengan penuh semangat.
Dalam sekejap, seseorang sudah menekan boneka. Bagaimanapun, boneka itu tidak memiliki kecerdasan. Artinya, mereka yang memiliki kultivasi yang mirip dengan boneka akan memiliki keuntungan besar. Ini berarti bahwa alam bela diri yang mendalam akan bersinar terang dalam kompetisi. Pendatang baru yang lebih kuat segera menarik perhatian semua orang. Di atas panggung, Wang Ning mengayunkan pedangnya, menghasilkan petir di setiap ayunannya. Dia benar-benar bersinar terang di antara 200 pendatang baru. Dia adalah keturunan klan Wang yang memiliki dasar yang dalam. Meskipun dia membuat terobosan dengan pil pemecah mendalam, dia masih lebih kuat dari pendatang baru lainnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan boneka. Setelah mengalahkan boneka itu, dia meraih batu giok spiritual yang mempesona. Enyahlah. Wang Ning tertawa dan menendang dua pendatang baru keluar dari jalannya. Setelah melihat pemandangan ini, Bai Ting tersenyum, lumayan. Wang Ning memiliki pencapaian yang dalam dalam teknik pedangnya. Klan Wang benar-benar layak menjadi salah satu dari 4 klan utama. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan berada di antara 10 besar. Wang Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan tersenyum, bajingan kecil ini tidak mengecewakanku. Lihat, Leng Mo juga tidak buruk. Dia sudah mengalahkan 3 boneka. Menganggukkan kepalanya, Bai Ting memuji, kamu memiliki mata yang bagus untuk orang-orang. Saya akan bangga jika mereka bisa mencapai 10 besar. Wang Yan tersenyum percaya diri. Dia mencibir pada Xin Yan, yang wajahnya terlihat tidak sedap dipandang. Seperti Xin Yan, wajah penatua Luo Feng juga jelek. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Bai Ting di paviliun pedang Ling Qiao dan mereka bisa dianggap sebagai saingan. Dalam kontes tahun ini, Luo Feng kalah telak, sementara Bai Ting tampil bagus. Ekspresi wajah Xin Yan jelek. Jejak kebencian yang tak bisa disembunyikan dan niat membunuh muncul di matanya. Jika Lin Yun ada di sekitar, Wang Ning tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak sombong. Bagaimanapun, Lin Yun memahami niat pedang yang tidak lengkap, jadi dia akan bersinar di kontes 9 bintang. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan Huang Fu Jingxuan, penampilannya pasti akan lebih baik dari Wang Ning. Tepat pada saat ini, sesosok putih menyerbu ke arah panggung. Apa yang orang itu coba lakukan? Apa dia tidak tahu bahwa hanya mereka yang memiliki 9 bintang yang bisa memasuki panggung? Kontes 9 bintang sudah dimulai dan semua kontestan yang memenuhi syarat sudah berada di atas panggung. Jadi, semua orang merasa bahwa orang ini hanya bermain-main dan tidak ada yang panik. Penghalang yang menyelimuti panggung akan menolak semua orang selain mereka yang memiliki 9 bintang di liontin mereka. Ada 2 syarat untuk memasuki panggung. Yang pertama adalah seseorang haruslah seorang pendatang baru di paviliun pedang Ling Qiao. Yang kedua adalah mereka harus memiliki 9 bintang di liontin giok mereka. Banyak orang mulai tersenyum, menunggu orang ini mempermalukan dirinya sendiri. Di masa lalu, beberapa pendatang baru juga pernah mencoba peruntungan yang sama. Namun di luar dugaan semua orang, orang itu memasuki panggung tanpa halangan apapun. Ketika semua orang melihat lebih jelas pada orang ini, mereka terkejut. Itu adalah seseorang berbaju putih yang mengenakan topeng tanpa wajah. Semua perhatian yang tertuju pada Wang Ning segera beralih ke pria bertopeng itu. Saat sosok putih itu mendarat di tanah, dia menghunus pedangnya. Boneka yang dilawan Wang Ning tiba-tiba terkena tusukan dari sosok putih dan meledak. Sosok putih itu mengulurkan tangannya dan menyambar batu giok spiritual sebelum Wang Ning sempat melakukannya. Sosok putih itu hanya menampakkan matanya melalui topeng, tapi semua orang bisa merasakan temperamennya yang unik. Tiba-tiba, panggung menjadi hening. Huang Fu Jingxuan, Han Mo, Han Feng, Feng Haoyu, Mo Qingyun, dan alam bela diri mendalam lainnya memandangi sosok putih itu dengan takjub. Semua orang tahu bahwa Wang Ning adalah saudara laki-laki Wang Yan. Jadi, bahkan jika mereka lebih kuat dari Wang Ning, tidak ada yang berani merampok yang terakhir. Hanya Wang Ning yang berani merampok orang lain, bukan sebaliknya. Melihat sosok putih itu, Mo Qingyun mencibir, dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar merampas boneka Wang Ning, apakah dia buta? Alam bela diri mendalam lainnya terkejut dan memiliki pemikiran yang sama. Di luar panggung, Bai Ting memandang Wang Yan dan bertanya, siapa orang ini? Sambil menyatukan alisnya, Wang Yan menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, tapi dia pasti pendatang baru karena dia bisa naik ke atas panggung. Bai Ting secara pribadi membagikan liontin giok dan masing-masing memiliki pemilik tertentu. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mengambil liontin giok dari pendatang baru yang sudah mati dan datang ke sini. Di sisi lain, penatua Luo Feng,
yang sama-sama bingung, memandang Xin Yan. Ketika Xin Yan melihat pemandangan ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menjawab, tidak masalah siapa orang ini. Ada baiknya seseorang memberi pelajaran pada Wang Ning. Wajah Wang Ning membiru karena marah. Suasana hatinya sedang baik sejak tadi ketika dia melihat Xin Yan menggertakkan giginya. Dia telah menunggu kontes 9 bintang untuk pamer. Namun, seseorang baru saja merebut giok spiritualnya. Ini setara dengan tamparan di wajahnya. Pendekar pedang berpakaian putih itu memainkan batu giok itu dan kemudian menyimpannya. Tidak peduli siapa kamu, serahkan atau tidak. Tapi sebelum Wang Ning bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar di wajahnya. Tamparan itu keras dan terdengar oleh semua orang. Wang Ning tertegun sebelum dia melepaskan auranya. Tapi pendekar pedang berpakaian putih itu juga telah melepaskan aura di alam bela diri yang mendalam. Lebih jauh lagi, aura orang ini lebih kuat darinya. Aura Wang Ning langsung runtuh saat mereka berbenturan. Pendekar pedang berpakaian putih itu menamparkan Wang Ning lagi dan mengirimnya terbang. Dua tamparan itu membuat Wang Ning dan kerumunan tercengang. Bahkan orang-orang seperti Huang Fu Jingxuan tidak bisa mempercayainya. Tuan muda kedua, Leng Mo segera menyerbu. Mati. Ketika dia tiba di depan pendekar pedang berpakaian putih, dia telah mengumpulkan auranya ke tingkat yang luar biasa. Dikombinasikan dengan kultivasinya, dia hampir 2 kali lebih kuat dari Wang Ning. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa Leng Mo telah menyembunyikan kekuatannya. Namun, pendekar pedang berpakaian putih itu tidak panik. Dia dengan santai mengangkat pedang di tangannya dan memblokir serangan Leng Mo, yang membuat Leng Mo tertegun sejenak. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, pendekar pedang berpakaian putih itu menusukkan pedangnya. Pedang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa yang memaksa Leng Mo untuk bertahan. Tapi saat mereka beradu, serangan pendekar pedang berpakaian putih itu semakin cepat dan cepat. Hanya dalam 8 jurus, aura Leng Mo hancur. Leng Mo terkejut dan keputusasaan memenuhi hatinya. Tapi pendekar pedang berpakaian putih itu tiba-tiba berhenti dan mengayunkan pedangnya, menghujamkannya ke tanah. Leng Mo terkejut saat melihat ini. Dia segera merasa lega dan mundur. Tapi tombak hitam panjang tiba-tiba muncul di tangan pendekar pedang berpakaian putih, menghancurkan aura pedang Leng Mo. Bahkan sebelum Leng Mo sempat berteriak, ujung tombak itu menancap di dadanya dan membuatnya terbang sambil memuntahkan darah. Leng Mo memegangi lukanya dan berjuang untuk berdiri. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi pendekar pedang berpakaian putih di balik topeng tak berwajah itu. Dia hanya memegang tombak itu dengan erat dan mulai menuangkan energi asalnya ke dalamnya. Saat Leng Mo akhirnya bisa berdiri, tombak itu menancap di dada Leng Mo dan menjepitnya ke tanah. ARGGGH. Leng Mo berteriak, tapi pendekar pedang berpakaian putih itu mengambil pedangnya dan berjalan ke arah Wang Ning. Aura dingin meledak dari pendekar pedang berpakaian putih itu. Para penonton merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Bahkan Huang Fu Jingxuan dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Di luar panggung, para pendatang baru dan murid senior dilemparkan ke dalam keributan. Tubuh Wang Yan bergetar dan bibirnya memerah karena marah. Melihat pendekar pedang berpakaian putih berjalan ke arah Wang Ning dengan pedangnya, wajah Wang Yan berubah, dia akan membunuh adik laki-lakiku. Wang Yan ingin bergerak, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa tidak ada yang bisa melewati penghalang sebelum kontes 9 bintang berakhir. Kembali ke panggung, Wang Ning pingsan di tanah karena ketakutan. Kedua sisi wajahnya sekarang bengkak. Melihat pendekar pedang berpakaian putih mendekat, Wang Ning mulai gemetar, kamu ingin giok spiritualku. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Hanya saja, tolong jangan bunuh aku. Aku adalah keturunan langsung dari klan Wang dan Wang Yan adalah saudaraku. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Namun, pendekar pedang berpakaian putih itu terus berjalan dan tidak menanggapi. Wang Ning hampir menjadi gila karena rasa takut yang menumpuk di dalam hatinya. Dia berteriak, siapakah kamu? Kau pikir aku ini siapa? Pendekar pedang berpakaian putih itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Wang Ning mendengar dengungan di kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan pendekar pedang berpakaian putih itu. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Suara itu terlalu familiar baginya dan jika itu adalah orang itu. Wajah Wang Ning langsung memucat, tete tidak mungkin. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata pendekar pedang berpakaian putih itu. Dia mengangkat tangannya ke topengnya dan melepaskannya, memperlihatkan wajah tampannya. Dia adalah seseorang yang seharusnya tidak ada di sini, tapi saat ini, dia berdiri di hadapan semua orang. Lin Yun. N.